Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya. Mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, Master Infant Soul Sect mendengus dingin. Kemudian dia melihat ke arah Chu Feng, dan sepertinya dia ingin terus menghinanya. Namun pada saat itu, Master Infant Soul Sect mengungkapkan perubahan besar dalam ekspresinya. Alasan untuk itu adalah, karena dia terkejut setelah menemukan bahwa, sesuatu telah muncul di tangan Chu Feng yang sebelumnya kosong. Itu adalah potongan logam bekas 4 sisi. Namun justru besi tua itulah yang membuatnya merasa ancaman besar. Bukankah Chu Feng sedang memegang penguasa darah naga suci dari sisa Grandmaster Kai Hong? Pada saat itu, mata Zhao Hong dan Wang Qiang mulai bersinar. Mereka semua telah melihat penguasa darah naga suci sebelumnya. Namun demikian, penguasa darah naga suci dari masa itu bahkan tidak bisa dianggap sebagai persenjataan leluhur. Namun sekarang, itu memancarkan aura yang jauh lebih unggul dari persenjataan leluhur. Hanya belati Dragon Scale Master Infant Soul Sect yang dipegang di tangannya sajalah, yang sebanding dengan penguasa darah Divine Dragon milik Chu Feng. Persenjataan abadi yang tidak lengkap. Brother Chu Feng benar-benar berhasil mendapatkan persenjataan abadi yang tidak lengkap. Pada saat itu, Ying Mingchao dan yang lainnya juga sangat gembira. Mereka akhirnya menyadari, mengapa Chu Feng sepercaya diri ini. Ternyata dia tidak hanya menangkap keterampilan rahasia yang kuat seperti pedang perang era kuno, tetapi dia juga memiliki persenjataan abadi yang tidak lengkap. Pada saat itu ketika orang-orang dari tentara sekutu sangat gembira, Master Infant Soul Sect mengungkapkan kerutan yang khawatir. Sebenarnya, ada dua orang lagi yang diam-diam menontonnya. Mereka adalah Chu Huai Clan dan Chu Yue dari klan Chu Surgawi. Chu Huai sedang memegang payung, dan payung itu sangat besar. Dan yang paling penting adalah, payung itu berkilau dengan cahaya redup sepanjang waktu. Saat cahaya memerciki mereka, itu membuat mereka berdua transparan seperti payung. Itu adalah sebuah harta yang bisa menyembunyikan mereka berdua. Paling tidak ada yang bisa mendeteksi mereka berdua saat mereka menyaksikan Chu Feng dan yang lainnya dari jauh. Melihat penguasa darah naga ilahi di tangan Chu Feng, Chu Huai berkata, "Tidak heran bahwa Chu Feng mampu mencapai terobosan ke ranah immortal sejati ini dengan cepat. Sepertinya dia bertemu semacam keberuntungan yang kebetulan," ucap Chu Huai. Dia merasa bahwa penguasa darah naga ilahi Chu Feng harus menjadi sesuatu yang dia peroleh dari sisa-sisa tertentu, dan juga terobosan Chu Feng dalam kultivasinya itu harus terkait dengan sisa itu juga. Bukankah persenjataan abadi yang tidak lengkap miliknya agak terlalu jelek? Mengapa itu menyerupai tiruan? Chu Yue berkata dengan ekspresi jijik. Itu memang persenjataan abadi yang tidak lengkap. Hanya saja, penampilannya terlalu kurang, ucap Chu Huai sambil menggelengkan kepalanya. Dia juga tidak mengerti, mengapa persenjataan abadi yang tidak lengkap akan memiliki penampilan seperti itu. Terlepas dari itu, dengan Chu Feng memiliki persenjataan abadi yang tidak lengkap, Master Infant Soul Sect akan berada dalam bahaya dengan segera. Mari kita lihat sedikit lebih dekat. Saat Chu Huai berbicara, dia menarik Chu Yue dan mulai bergerak ke arah Chu Feng dan Master Infant Soul Sect. "Hei, jangan mendekat. Aku pikir senior pasti ada di sekitar dan mengamati segalanya. Jika dia mengetahui bahwa kita berdua belum pergi, dia pasti akan memarahi kita," kata Chu Yue. "Bukankah aku sudah mengatakan ada payung ini di sini? Kecuali seseorang adalah ahli tingkat abadi surgawi atau lebih, maka tidak ada yang akan bisa melihat kita berdua. Meskipun senior kuat, tapi dia hanya puncak true immortal. Maka dari itu, tidak mungkin baginya untuk mendeteksi kita berdua," kata Chu Huai. "Benarkah?" tanya Chu Yue. "Beneran dong," Chu Huai mengangguk dengan pasti. "Baiklah." Chu Yue tidak dapat mengubah pikiran Chu Huai, dan dengan demikian memutuskan untuk setuju dengan keputusannya. Namun demikian, ekspresi bersemangat segera muncul di matanya. Itu bisa dilihat bahwa dia sebenarnya juga ingin mendekati pertempuran. "Matilah," teriak Chu Feng. Tepat pada saat itu, Chu Feng melepaskan serangannya. Jika dilihat, dia tidak langsung buru-buru menyerang Master Infant Soul Sect. Sebagai gantinya dia mengendalikan pedang perang era kuno, dan memindahkannya ke arah Master Infant Soul Sect untuk menyerangnya.
Karena Chu Feng telah menyatakan bahwa ia akan membunuh Master Jiwa Bayi dengan pedang perang era kuno, ia berencana untuk menggunakan pedang perang era kuno untuk membunuhnya. Sial, di mana bajingan kecil ini mendapatkan persenjataan abadi yang tidak lengkap, ucapnya dengan geram. Pada saat itu, Master Infant Soul Sect berbalik dan mulai melarikan diri. Dia sebenarnya tidak berani menghadapi Chu Feng. Tindakan Master Infant Soul Sect ini bisa dimengerti. Setelah Chu Feng mengungkapkan persenjataan immortalnya yang tidak lengkap, pedang perang era kuno yang terkelupas itu segera dikembalikan ke keadaan semula, dan bahkan tumbuh lebih besar. Lebih jauh lagi, aura yang dipancarkannya saat ini membawa ketakutan ke hati Master Infant Soul Sect. Bas-bas. Saat melarikan diri dari Chu Feng, Master Infant Soul Sect tiba-tiba saja merasakan bahwa beberapa hal telah muncul di telapak tangannya lagi. Melihat ke bawah ke telapak tangannya, dia menemukan bahwa itu adalah pil obat terlarang. Itu adalah pil obat terlarang emas yang sama, dan jumlah kali ini bahkan lebih besar daripada yang terakhir kali ia terima. Pisahkan mereka, dan efeknya akan diaktifkan. Tepat pada saat itu, suara lelaki tua Chu Heavenly Clan terdengar lagi. Mendengar kata-kata itu, Master Sekte menjadi gugup. Pil obat terlarang yang dia minum sebelumnya saja, itu sudah terlalu membebani tubuhnya. Dia sebelumnya sudah bermain-main dengan hidupnya sendiri. Ketika serangan balasan dari pil obat terlarang itu tiba, ia mungkin hanya memiliki sedikit peluang untuk selamat. Dan jika dia mengambil pil obat terlarang itu juga, kemungkinan besar langit tidak akan bisa menyelamatkannya. Yakinlah, pil obat terlarang itu tidak akan merenggut nyawamu. Mereka adalah pil obat terlarang yang sangat berharga, dan serangan mereka tidak sekuat yang kamu bayangkan. Pisahkan mereka, dan aku jamin kamu akan hidup, ucap pria tua itu. Mengetahui bahwa Master Infant Soul Sekte khawatir, orang tua itu mulai mendesaknya. Namun sayangnya, Master Infant Soul Sect masih tidak percaya pada orang tua itu. Dia masih ragu untuk menggunakan pil obat terlarang lagi. Gunakan segera. Kalau tidak, kamu akan mati oleh pedang Chu Feng. Apakah kamu benar-benar ingin dikalahkan oleh seorang bocah seperti dia? Kata pria tua itu. Mendengar kata-kata itu, Master Infant Soul Sect tiba-tiba menyadari bahwa aura besar itu semakin dekat dengannya. Dia berbalik dan menemukan bahwa pedang perang era kuno sudah ada di dekatnya, dan dia sudah tidak bisa melarikan diri. Chu Feng, bahkan jika itu berakhir dengan kehancuran bersama, aku masih akan membuatmu mati lebih dulu. Saat Master Infant Soul Sect Master berbicara, dia menghancurkan semua pil obat terlarang di telapak tangannya. Bergemuruh. Saat berikutnya, nyala gas keemasan meletus dari tubuhnya. Gas itu begitu kuat, sehingga mereka berhasil menjatuhkan pedang perang era kuno. Seperti daun yang lepas dari dahan, pedang perang era kuno yang panjangnya lebih dari 300 meter mulai berguling-guling di langit, saat terhempas beberapa mil jauhnya dalam sekejap. Menyaksikan pemandangan itu, ekspresi Ying Ming Chao dan yang lainnya segera berubah. Alasan untuk itu adalah, karena tidak ada dari mereka yang memperhatikan bahwa pil obat terlarang emas muncul di tangan Master Infant Soul Sect. Jadi, tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Pada saat itu, mereka hanya bisa mengatakan bahwa Master Infant Soul Sect diselimuti oleh gas emas yang sangat kuat. Siluetnya bahkan tidak bisa dilihat dengan jelas di dalam gas emas itu. Selain itu, aura yang sangat kuat sedang dipancarkan dari dalam gas emas tersebut. Sensasi semacam itu menyebabkan kerumunan merasa tidak nyaman. Kakak Chu Huai, tepatnya apa yang dia gunakan? Bahkan Chu Yue dari alam atas tidak dapat menahan rasa penasarannya. Ini pil obat terlarang yang sangat berharga. The Hundred Refinements Ordinary Realm seharusnya tidak memiliki pil obat terlarang semacam ini. Itu harus berasal dari alam atas. Bagaimana mungkin Master Sekte ini mendapatkan pil obat terlarang itu? Chu Huai mulai merenung. Ini buruk. Aura Master Infant Soul Sect meningkat dengan cepat. Oh surga, itu sudah sangat dekat dengan yang ada di peringkat 3 True Immortal. Pil obat terlarang itu terlalu kuat. Dengan kekuatannya, meskipun dia belum benar-benar mencapai peringkat 3 True Immortal, tapi kemungkinannya tidak ada orang dengan kultivasi peringkat 2 True Immortal, atau yang berada di bawahnya yang akan cocok untuknya, kata Chu Yue dengan gugup. Sebagai seseorang dari klan surgawi Chu, dia juga sangat membenci sekte jiwa bayi. Dengan demikian, baik dia maupun Chu Huai tidak ingin Master Infant Soul Sect mengalahkan Chu Feng.
Tapi sebaliknya, mereka berdua ingin Chu Feng melenyapkan sekte jiwa bayi. Bergemuruh. Tepat pada saat itu, ledakan keras lainnya terdengar. Gas emas yang mengepung Master Infant Soul Sect mulai menyebar dengan cepat ke segala arah. Pada saat itu, Master Sekte muncul kembali di depan orang banyak. Orang ini, melihat Master Bayi Jiwa Sekte saat ini, Ying Mingchao dan yang lainnya mulai panik lebih banyak lagi. Master Infant Soul Sect saat ini bukan lagi sebuah kerangka, tapi dia telah mendapatkan kembali penampilan semulani. Hanya saja, itu bukan tubuh jasmani yang sebenarnya. Tapi sebaliknya, ia berada dalam bentuk tubuh spiritual. Hanya saja, bentuk tubuh spiritualnya berbeda dari tubuh spiritual biasa. Tubuh spiritual biasa umumnya itu transparan berwarna biru muda ataupun biru tua. Namun ini, tubuh spiritual Infant Soul Sect Master berwarna emas. Selanjutnya, dia saat ini memancarkan aura yang sangat kuat. Itu sangat kuat, dan bahkan Ying Mingchao dan yang lainnya merasa putus asa. Chu Feng, ini buruk. Kamu harus melarikan diri. Jangan khawatirkan tentang kami. Zi Sun Yi berteriak. Saudaraku, pergi dari sini. Bahkan Wang Qiang mulai mendesak Chu Feng untuk pergi. Bahkan sebagian besar orang di tentara sekutu mendesak Chu Feng untuk melarikan diri. Satu-satunya perbedaan di antara mereka adalah, ada beberapa yang berteriak pada Chu Feng secara langsung, sedangkan yang lain mengirimkan transmisi suara. Bukannya mereka memandang rendah Chu Feng. Sebenarnya, itu sudah merupakan pencapaian yang sangat luar biasa bagi Chu Feng, untuk dapat menekan Master Infant Soul Sect ke keadaan seperti itu dengan kultivasi peringkat 1 True Immortal. Mereka merasa bahwa reputasi Chu Feng sebagai jenius telah sepenuhnya dibenarkan, bahwa dia sudah yang terkuat di antara mereka. Namun demikian, Master Infant Soul Sect telah menggunakan semacam metode yang tidak diketahui, yang benar-benar membuatnya berevolusi menjadi kondisi seperti itu. Master Infant Soul Sect saat ini terlalu kuat. Mereka merasa bahwa Chu Feng tidak akan bisa mengalahkannya tidak peduli apa. Bas-bas. Tepat pada saat itu dengan pemikirannya, Master Infant Soul Sect mengirimkan kekuatannya yang sangat menindas untuk menutupi seluruh wilayah. Pada saat itu, tidak ada satu orang pun di wilayah itu yang bisa bergerak. Melarikan diri ya, Cih, kalian semua akan mati di sini hari ini. Kalian semua akan mati di tanganku. Tidak seorang pun dari kamu yang dapat melarikan diri, kata Master Infant Soul Sect. Tepat pada saat itu, Chu Feng dengan perlahan berkata, siapa yang memberitahumu bahwa aku akan melarikan diri? Ucapnya. Bukan hanya nadanya yang tenang, tetapi tidak ada sedikit pun perubahan dalam ekspresi Chu Feng. Dan sebaliknya, Chu Feng sedang melihat Master Infant Soul Sect dengan tatapan penuh dengan ejekan. Chu Feng itu, bagaimana dia bisa sepercaya diri ini? Mungkinkah dia masih memiliki metode untuk melawan Master Infant Soul Sect? Tanya Chu Yue. Aku tidak yakin. Hanya saja, asal-usul Chu Feng ini bukan masalah kecil. Dia mungkin jenius dari alam atas tertentu yang dikirim ke sini untuk berlatih. Jika itu masalahnya, ia pasti memiliki semacam metode yang mampu melawan Master Infant Soul Sect. Tidak, itu tidak seharusnya, mungkin sebaliknya, Chu Feng ini pasti memiliki kartu truf atau kartu yang belum ia gunakan, kata Chu Huai dengan pasti. Tapi kan, kultivasinya hanya peringkat 1 immortal sejati. Dia juga telah menggunakan persenjataan abadi yang tidak lengkap. Metode apa lagi yang mungkin dia miliki? Mungkinkah dia berencana untuk mengambil pil obat terlarang juga? Tanya Chu Yue. Chu Yue merasa bahwa selain mengambil pil obat terlarang, maka tidak ada lagi yang bisa dilakukan Chu Feng yang akan memungkinkannya untuk bertarung melawan Master Infant Soul Sect. Itu belum tentu demikian. Jika dia benar-benar dari klan surgawi alam atas tertentu, dia pasti memiliki semacam harta yang kuat untuk berani datang ke sini untuk berlatih sendirian. Dengan harta itu, jangankan Master Infant Soul Sect, kemungkinannya mereka yang lebih kuat darinya akan terbunuh, kata Chu Huai. Aku pernah mendengar harta semacam itu sebelumnya. Namun hanya jenius dari alam atas yang akan memiliki harta semacam itu untuk melindungi diri mereka sendiri, kata Chu Yue. Chu Feng itu masih sangat muda. Namun dia sudah berhasil memiliki kultivasi semacam itu. Mungkinkah dia masih dianggap jenius? Tanya Chu Huai. Ini, Chu Yue ragu-ragu untuk sementara waktu. Dia tampaknya juga tidak dapat menemukan alasan untuk menyangkal Chu Huai. Namun demikian, dia tidak menyetujui Chu Huai bahwa Chu Feng adalah jenius. Jadi, dia hanya bisa mengangguk dan berkata,
Kurasa dia dengan enggan bisa dianggap satu, ucap Chu Yue. Coba lihat, Master Infant Soul Sect telah melepaskan serangannya, kata Chu Huai. Mendengar itu, Chu Yue juga mengalihkan pandangannya ke arah Master Infant Soul Sect. Hanya pada saat itulah, dia menemukan bahwa Master Infant Soul Sect telah membentuk pedang besar menggunakan kekuatan bela dirinya. Pedang besar itu panjangnya 1000 meter, dan itu bukan keterampilan bela diri. Tapi sebaliknya, itu dibentuk murni dengan kekuatan bela diri. Namun demikian, aura yang dipancarkan oleh pedang besar itu jauh lebih kuat daripada pedang iblis jiwa bayi yang dilepaskan Master Sekte sebelumnya. Alasan untuk itu adalah, karena Master Infant Soul Sect saat ini terlalu kuat. Meskipun dia belum benar-benar menjadi peringkat 3 True Immortal, tapi auranya sangat dekat dengan peringkat 3 True Immortal. Singkatnya, Master Sekte saat ini tidak dapat dianggap sebagai peringkat 2 True Immortal biasa. Chu Feng, aku akan mengakui bahwa kamu jenius yang jarang terlihat. Jika kamu ingin terus menjadi dewasa, prestasi masa depan kamu tidak akan terbatas. Alam biasa 100 penyempurnaan ini tidak akan bisa menahanmu. Tapi mengapa, kamu bersikeras memusuhiku hari ini? Kamu membuat keputusan yang salah. Kamu seharusnya tidak memusuhiku, namun kamu sudah tidak dapat kembali pada keputusanmu. Alasan untuk itu adalah, karena kamu benar-benar membuatku marah. Maka dari itu, aku juga bertekad untuk membunuhmu. Aku pribadi akan mengakhiri masa depan seorang jenius sepertimu. Master Infant Soul Sect berbicara dengan amarah di antara giginya yang terkatup. Dapat dilihat bahwa dia benar-benar dipenuhi dengan kebencian terhadap Chu Feng. Itu juga bisa dimengerti. Dia telah dipaksa untuk mengambil semua pil obat terlarang itu oleh Chu Feng, dan bahkan hidupnya akan hilang. Bagaimana mungkin dia tidak merasa benci pada Chu Feng? Ini harus menjadi kartu truf terakhirmu bukan? Kamu telah mengambil sejumlah besar pil obat terlarang untuk mendapatkan kekuatan saat ini. Setelah efek pil obat terlarang berlalu, jiwamu akan segera menghilang. Demi membunuhku, kamu benar-benar habis-habisan tanpa peduli pada apapun. Namun meski begitu, masih ada satu hal yang harus aku beritahukan kepadamu, kata Chu Feng. Master Infant Soul Sect mulai mengerutkan keningnya, dan dia bertanya dengan tidak sabar, apa itu, tanyanya. Bahkan dengan itu menjadi kasusnya, kamu masih tidak akan bisa melukaiku sedikit pun, kata Chu Feng. Sombong, Master Infant Soul Sect sangat marah setelah mendengar kata-kata itu. Kemudian, Master Infant Soul Sect mengarahkan telapak tangannya ke arah Chu Feng dengan cara memerintah. Kemudian, pedang besar yang terbentuk dengan kekuatan bela diri yang panjangnya lebih dari 1000 meter, itu mulai terbang lurus ke arah Chu Feng untuk menyerangnya. Begitu pedang kekuatan bela diri yang sangat besar itu mulai bergerak, suara dengung mulai terdengar. Segera, ruang di sekitarnya mulai bergetar hebat. Ying Mingchao dan yang lainnya saat ini, meskipun mereka berada dalam formasi penyembuhan agung, mereka mulai bergoyang ke kiri dan ke kanan. Itu seolah-olah mereka bisa jatuh dari formasi penyembuhan agung kapan saja. Namun meskipun kekuatan bela diri perang yang besar dengan cepat mendekati Chu Feng, tapi Chu Feng tetap tak bergerak dengan ekspresi percaya diri di wajahnya. Mengapa Chu Feng masih tidak menghindar? Mungkinkah dia sudah menyerah? Ucap Chu Yue yang menjadi cemas. Tidak, dengan seberapa percaya dirinya itu, dia pasti memiliki metode untuk membalikkan situasi. Dia pasti masih memiliki kartu truf, ucap Chu Huai. Dibandingkan dengan Chu Yue, Chu Huai percaya diri pada Chu Feng. Bergemuruh. Tiba-tiba saja, ledakan keras terdengar dari langit. Itu adalah serangan kilat yang sangat besar. Seperti naga raksasa, itu muncul di langit dan sepertinya ingin mencabik-cabiknya. Bagaimana ini bisa terjadi? Seru Master Sekte. Ketika sambaran petir itu muncul, Master Infant Soul Sect mengungkapkan perubahan besar dalam ekspresinya. Dia dengan heran menemukan bahwa kekuatan bela diri pedang yang sangat besar itu, yang telah dia kirimkan langsung ke arah Chu Feng sama sekali tidak bergerak saat guntur petir terdengar. Tidak peduli bagaimana dia mencoba mendesaknya untuk bergerak, pedang kekuatan bela dirinya yang besar itu tidak dapat maju sedikit pun. Pada saat itu, Chu Huai mengalami perubahan besar dalam ekspresinya. Dia menunjuk Chu Feng dan berteriak, "Lihatlah, Chu Feng, dia." "Oh surga, itu," teriak keduanya. Setelah melihatnya, bahkan Chu Yue mengungkapkan perubahan besar dalam ekspresi, dan ketidakpercayaan memenuhi matanya. "Bagaimana mungkin?" seru si pria tua.
Dan bahkan lelaki tua Chu Heavenly Clan yang tersembunyi di suatu tempat yang jauh di langit, dia juga mengungkapkan perubahan besar dalam ekspresinya. Orang tua itu telah mengamati pertempuran di bawah sepanjang waktu. Seperti dewa, dia mengendalikan seluruh situasi. Dia merasa bahwa karena dia membantu Master Infant Soulsec, maka tidak mungkin bagi Chu Feng untuk dapat mengalahkan Master Infant Soulsec. Namun pada saat itu, ekspresi panik muncul di matanya. Itu benar, dia mulai panik. Dia tidak dapat menjaga ketenangannya setelah melihat Chu Feng saat ini. Bergemuruh, ledakan keras lainnya segera terdengar. Setelah itu, petir 9 warna yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit yang ditutupi oleh gas hitam gelap. 9 guntur berwarna seperti naga besar yang tak terhitung jumlahnya itu berderap di langit. Mereka terus membentang hingga bermil-mil jauhnya, dan itu adalah pemandangan yang spektakuler. Mustahil, mustahil. Ini tidak mungkin. Teriak Master Infant Soulsec dengan cara yang benar-benar tidak mau saat dia menatap Chu Feng saat ini. Sebenarnya pada saat itu, semua orang menatap Chu Feng. Chu Feng masih berdiri di tempatnya. Namun dibandingkan dengan sebelumnya, dia seperti orang yang sama sekali berbeda. Alasan untuk itu adalah, karena kilat 9 warna berkedip-kedip di matanya. Dan yang paling penting adalah, kilat 9 warna juga bergerak di dahinya. Samar-samar, mereka membentuk satu karakter. Tanda petir, Chu Feng sebenarnya bisa menyingkat tanda petir. Dia baru saja mencapai ranah immortal sejati, dan sudah mampu membebaskan kekuatan Lightning Mark Heavenly Bloodline. Ucap Chu Yue yang tidak bisa tetap tenang. Setelah mencapai ranah abadi sejati, baik garis keturunan surgawi maupun kekuatan ilahi akan disegel. Hanya mereka yang memiliki bakat luar biasa yang bisa membebaskan kekuatan itu. Lebih jauh lagi, itu juga sesuatu yang membutuhkan akumulasi waktu untuk menyelesaikannya. Adapun Chu Yue, meskipun dia telah menjadi abadi sejati untuk beberapa waktu sekarang, tetap saja bahwa dia masih tidak dapat membebaskan kekuatan dari tanda petir surgawi bloodline-nya. Namun Chu Feng ini, yang baru saja melangkah ke ranah immortal sejati, mampu membebaskan kekuatan tanda petir darah surgawinya. Dengan begini, bagaimana mungkin dia tidak heran? Orang harus tahu bahwa di seluruh klan surgawi Chu, sangat sedikit orang yang mampu membebaskan kekuatan tanda petir darah surgawi mereka di ranah abadi sejati. Adapun mereka yang mampu membebaskan kekuatan petir tanda garis surgawi mereka segera setelah menjadi abadi sejati, itu hanya para jenius tingkat iblis dari klan surgawi Chu mereka yang mampu mencapainya. Kakak Chu Huai, kamu benar, Chu Feng ini benar-benar jenius, kata Chu Yue kepada Chu Huai. Jika dia tidak mengakui Chu Feng sebelumnya, maka dia telah sepenuhnya mengakui. Tidak, dia bukan hanya jenius, kata Chu Huai. Apa? Chu Yue bingung. Chu Yue, hati-hati melihat karakter di dahinya. Itu bukan tanda petir biasa. Tapi sebaliknya, itu adalah tanda petir tingkat ilahi yang legendaris, kata Chu Huai. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.